Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih di channel Sedagar Kambing Pemalang ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang umumnya sering terjadi pada kambing. Salah satunya penyakit kembung ya teman-teman. Jadi kalau para peternak kambing itu pasti udah nggak aneh dan sudah karib ya tentunya dengan penyakit kembung pada kambing ini ya. Di sini sedikit saya memberikan informasi uh, dari ciri-ciri hingga gejala serta bagaimana cara penanganannya yang saya dapat dari beberapa artikel yang akan saya informasikan ke teman-teman dan semoga itu bermanfaat. Oke ya teman-teman, kita lanjut dari mulai awal. Ini kita akan bahas penyakit kembung pada kambing atau bloat. Adalah kondisi kambing yang tidak bisa mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh rumen. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani teman-teman. Jadi ini salah satu kategori penyakit yang berbahaya untuk kambing ya teman-teman ya. Lagi sing angel sing koyo iki yang dihasilkan oleh rumen ya. Rumen iki opo iki? Nah, inilah fungsinya kita belajar secara ilmiah ya untuk bisa mengetahui istilah-istilah yang seperti ini. Kita akan cari tahu ya teman-teman ya. Oke. Rumen adalah bagian lambung terbesar pada hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Rumen berfungsi sebagai tempat menyimpan pakan dan memecah selulosa yang terkandung dalam rumput menjadi molekul yang dapat diserap oleh hewan. Oke, jadi rumen itu fungsinya itu seperti tempat penyimpanan pakan ya, yang memecah selulosa yang terkandung dalam rumput menjadi molekul yang dapat diserap oleh hewan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa belajar bareng. Dan kita akan lanjut ya teman-teman. Ya, gejala kembung pada kambing ini ciri-ciri ya. Ciri-cirinya meliputi ya, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu perut sebelah kirinya membesar teman-teman. Jadi kalau misalkan ternak kambing teman-teman terlihat ada perut di bagian kirinya membesar, itu kemungkinan ya itu bisa terindikasi gejala kembung ya teman-teman. Dan untuk teman-teman untuk untuk memastikan bisa lanjut ke poin kedua di sini. Perut sebelah kiri berbunyi seperti drum jika dipukul. Jadi jangan dipukul hantem ya teman-teman ya, nanti sakit ya kasihan. Jadi ditepuk-tepuk aja itu. Biasanya suaranya itu kayak suara snare drum gitu ya, agak mendengung gitu. Dan di poin ketiga di sini ciri-cirinya pernafasannya terganggu. Poin keempat, ternak lesu dan sering terjatuh, biasanya kayak lemas gitu ya teman-teman. Nafsu makannya menurun dan sering difikasi ya. Sering difikasi di sini maksudnya kayak buang-buang air ya teman-teman ya. Nah kata-kata yang seperti ini nih angel ini asli, tapi saya senang ini kayak begini, jadi bisa belajar kita mengerti akan bahasa-bahasa bahasa-bahasa ilmiah mungkin ya, yang jarang kita dengar, ternyata artinya kita tahu sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Dan beberapa hal yang dapat menyebabkan kembung pada kambing, diantaranya itu di sini ada 3 poin teman-teman. Jadi mengkonsumsi legum yang subur seperti semanggi atau alfalfa. Poin yang kedua, baru-baru ini berpindah ke padang rumput legum dan padang rumput basah. Yang ketiga, akses tiba-tiba ke biji-bijian. Oh, berarti di sini kalau saya tangkap ya, masa transisi dari pakan yang sebelumnya itu harus berjalan secara bertahap ya teman-teman. Jadi nggak bisa kagetan gitu. Misalnya kalau kayak kita ini nggak biasa makan pedas, tiba-tiba makan pedas, jadi ada sedikit rasa nggak enak ya ke perut ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk menangani kembung pada kambing ini ada beberapa poin juga yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama, menjaga ternak dalam posisi berdiri.
Jadi usahakan kalau dia deprok atau apa ya, kita harus gimana caranya kita atur posisinya untuk dia tetap berdiri. Yang kedua, menahan mulut ternak dengan kayu agar tetap terbuka ya teman-teman. Yang ketiga, memberikan obat kembung seperti anti blood pabrikan atau obat tradisional seperti minyak goreng. Nah di poin yang ketiga ini kita dulu pernah lakukan ya teman-teman, cuman waktu itu kita nggak sempat ambil videonya seperti itu. Yang poin keempat, memberikan air soda yang mengandung banyak soda. Yang kelima, menjepit kedua sisi perut ternak agar gas keluar. Yang terakhir, memasukkan pelepah pepaya ke rektum ternak. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini ada juga untuk mencegah kembung pada kambing. Kita dapat melakukan yang pertama, memberikan pakan sesuai kebutuhan nutrisi dan jumlah yang cukup teman-teman. Menghindari pemberian hijauan yang masih muda dalam jumlah banyak. Jadi harus dihindari itu ya teman-teman ya, hijauan yang masih muda dalam jumlah banyak itu harus dihindari. Setidaknya itu biasanya kalau kita itu dulu itu suka diangin-angin dulu ya, bahasa sininya ya, kalau bahasa secara ilmiahnya apa ya, ya dijemur mungkin ya, yang hingga bertujuan itu untuk meminimalisir kadar air atau kadar getah mungkin ya, yang terdapat pada pakan, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Melakukan hijauan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Nah iya benar teman-teman, seperti itu. Kemudian melakukan kontrol kesehatan harian, memberikan multivitamin rutin 2 bulan sekali. Seperti itu teman-teman. Jadi penyakit kembung ini sering banget terjadi pada kambing, dan untuk penanganannya dengan informasi seperti ini, setidaknya teman-teman itu bisa mengetahui untuk bisa mengidentifikasi bahwasanya pada saat melihat ada kambing yang wah ciri-cirinya mendekati ke unsur kembung, kita bisa cepat lakukan pencegahan seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya, karena penyakit kembung ini enggak hanya menyerang kambing, ya, biasanya kayak sapi juga, domba dan lain sebagainya itu bisa terserang ya. Yang seperti ini hanya tambah di informasi aja teman-teman, peternak kambing semuanya. Konteksnya kita tetap ya sama-sama belajar, dan saya juga sangat senang mempelajari ini. Jadi sebelumnya itu saya itu sangat tidak paham dengan ciri-ciri, gejala dan lain sebagainya, penanganannya seperti apa, karena waktu itu saya langsung terjun praktek secara langsung, tuh langsung praktek teman-teman. Jadi penanganannya seperti ini, ininya seperti ini, ciri-cirinya seperti itu, saya itu nggak tahu sama sekali. Oleh karena itu saya sedang menikmati proses belajar secara ilmiah. Jadi setidaknya itu bisa menjadi bekal untuk kita tahu ciri-ciri atau kambing yang terindikasi penyakit kembung dan penyakit lainnya, seperti itu. Ya teman-teman ya, harapannya semoga teman-teman semua para peternak kambing bisa selalu sukses, terus semangat ya teman-teman, jangan kasih kendor, pokoknya salah ngarit. Semoga informasi dari saya bisa menambah sedikit pengetahuan, setidaknya bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi kematian ya teman-teman, seperti pada ternak kita ya. Oke ya teman-teman, untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut next dengan video berikutnya tentang masih seputaran ternak kambing tentunya. Dan jangan lupa bantu supportnya teman-teman untuk bisa kasih saran masukan kepada saya yang tentunya masih pemula dan masih belajar. Semoga kita semua diberikan kesuksesan. Salam Ngari. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.